Bjorka. Bukan Bjorka anaknya Ringo Agus ya. Bjorka yang bakalan kita bahas ini yang ini nih. Si mas-mas pirang yang lagi belajar make up. Hehe. Sorry bang, canda doang. Ya setelah seminggu nggak upload konten karena nggak ada ide dan sedang masalah dengan dosen, ternyata terselip berita yang sangat-sangat hangat dan crispy tentunya. Seorang hacker bobol 150 juta data penduduk Indonesia. Hacker ini bobol identitas para petinggi negara. Foto hot Puan Maharani. Sorry. Buat lo yang belum tahu siapa beliau ini, sama Joy, gak ada yang tahu. Kalau udah diketahuin ya pasti ditangkap lah. Makanya video ini bukan ngebahas atau ngebongkar identitasnya, tapi lebih ke beberapa fakta tentang Bjorka. Oke langsung aja ya. Yang pertama, diduga berasal dari Polandia. Yap, hal ini bisa lu cek sendiri di laman Twitternya kalau masih ada. Soalnya udah keblokir setahu gua. Keren ya, hacker-hacker sekarang pakai Twitter. Pasti pesatir handal. Hehe. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya gua ada cari-cari, akunnya banyak banget yang fake. Jadi sulit untuk nyari lagi yang mana yang ada tanda lokasinya nih. Namun itu mungkin lokasi pengecoh aja. Soalnya nggak mungkin juga ya kan hacker pengen digerebek sekonyol itu. Tapi BTW kasihan mas-mas kemarin yang di Madiun sempat diamankan karena dikira Bjorka. Wow, sangat pintar ya pihak kepolisian. Polandia, Madiun, mirip-mirip. Yang kedua, berhasil meretas sejumlah data penting. Yang ini udah pastilah, namanya juga hacker. Kalau cuma modal jaket hitam topeng putih plus wifi master buat ngelihat password wifi tetangga ya jangan aku hacker, blok. Nah, si Bjorka ini belakangan ngebuat heboh karena diklaim berhasil ngeretas data-data urgen masyarakat Indonesia. Data-data ini mencakup NIK, NKTP, nama, tempat tanggal lahir, dan data-data lain yang bersifat privasi. Gak cuma sampai di situ, dia juga sempat ngepublis beberapa data pribadi petinggi negara, seperti Mbak Puan, Bang Erik, Pak Joni, si menteri kesayangan netizen. Bahkan dia berani ngeklaim kalau dia punya data rahasia Pak Jokowi. Waduh, isinya apaan tuh? Jumlah stok sepeda atau soal baru tanya jawab nama-nama ikan? Canda Pak, canda. Selain itu juga ada data pribadi dari Pak Denny Siregar yang ikut disentil Bjorka. Dari sini cukup kelihatan si Mas Bjorka ini ternyata haters channel Cokro TV. Hehe. Ada juga beberapa kabar soal si Mas Bjorka ini juga bakal mengungkap banyaknya kejanggalan politis dari sistem pemerintahan di Republik Indonesia. Misalnya surat rahasia BIN, data situs My Pertamina, hingga dalang dari pembunuhan Pak Munir. Terdengar cukup menggiurkan. Yang ketiga, dianggap pahlawan. Ya cukup aneh sih, hacker yang udah ngeretas 150 juta data pribadi Indonesia dianggap pahlawan. Tapi setelah gue searching, analisa, dan cermati dengan teliti, anjay, ternyata semua ini beranjak dari keresahan netizen kepada kinerja Pak Menkominfo dan juga mungkin ketidakpuasan di era pemerintahan Pak Jo ini. Apalagi si Bjorka ini punya akun Twitter yang banyak pengikut dan grup Telegram khusus yang banyak membernya sebagai tempat untuk kuar-kuar tentang revolusi pemerintahan Indonesia. Cukup aneh mengingat di setiap tweetnya pakai bahasa Inggris, blonde pula, yang menandakan bahwa dia bukan orang Indonesia. Ini nih yang bikin netizen tambah bangga karena ada orang luar yang niat buat perbaikin tatanan pemerintah Indonesia. Keren ya, sekarang ada hacker sekaligus politisi. Hehe. Ditambah lagi dengan banyaknya ucapan dari Bjorka tentang sistem keamanan Indonesia yang masih sangat lemah. Dan berbagai bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyat Indonesia sampai sekarang ini yang bikin banyak orang makin semangat buat ngedukung. Ada juga ejekan tentang pengerahan tim khusus untuk mencari si Bjorka ini yang membuat pemerintah bukannya didukung malah makin dipojokin. Halah, hacker satu aja pemerintah langsung panik. Lawak lu Joe Biden maksudnya. Ya, gue juga lagi bingung-bingungnya mikirin dukung pemerintah atau si Bjorka ini. Dukung pemerintah karena takut data gue diretas ya kan. Siapa tahu aja tiba-tiba pinjol lagi 2 triliun padahal nggak ngutang. Kan masalah juga. Tapi di sisi lain gue juga tahu kalau pengamanan cyber security di Indonesia masih kalah jauh dengan banyak negara lain. Apalagi kalau disandingin sama Amerika, Rusia, dan Cina. Gitu udah kayak bumi dan ujung galaksi. Jauh. Dimana sampai sekarang pikiran kebanyakan orang lokal ya banyak tank, banyak pesawat tempur, itu pasti tingkat pertahanan negara itu udah kuat banget. Padahal enggak ya kan, pertahanan terkuat itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Allah the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, to your love and mercy.